Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu masyarakat Indonesia, saya menyapa Bapak Ibu penonton setia channel ini. Pada pertemuan kali ini saya pastikan bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan kebanggaan rakyat Indonesia dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden pada hasil kontestasi politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah terlaksana pada 14 Februari beberapa bulan yang lalu. Hasilnya benar-benar sangat menggembirakan seluruh rakyat karena pilihannya memang terpilih juga menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, Bapak Ibu, tentunya Pak Prabowo Gibran terpilih menjadi presiden dan wakil presiden oleh karena program terbaiknya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Nah, informasinya Bapak Ibu, ada satu media nasional yang memuat tentang program Pak Prabowo Gibran, yaitu CNBC Indonesia, dengan judul Prabowo jadi Presiden, ini 5 program yang dijanjikan. Tentu ini dijanjikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Nah, mari kita lihat bersama Bapak Ibu ya, kira-kira apa program Pak Prabowo Gibran mulai 2024 sampai 2029 ke depan setelah menjadi presiden dan wakil presiden. Jakarta, CNBC Indonesia. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Ini berdasarkan hasil dari rapat pleno pada Rabu 24 April 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selama masa kampanye ataupun debat presiden, Prabowo Gibran sudah mengutarakan sejumlah visi dan misi serta program di bidang ekonomi. Berikut poin-poin penting yang telah disampaikan pasangan tersebut. Yang pertama, yaitu mengenai tax ratio. Salah satu target yang ingin dicapai pasangan Prabowo Gibran yaitu meningkatkan rasio pajak ya atau tax ratio. Bahkan pasangan Prabowo Gibran memasang target rasio perpajakan hingga 23% di dalam visi misinya. Jadi target perpajakan ini juga sempat disinggung dalam debat Cawapres yang dihelat Jumat 22 Desember 2023. Gibran mengatakan dirinya dan Prabowo tidak akan lagi menggunakan strategi berburu di kebun binatang untuk meningkatkan rasio perpajakan ini. Gibran mengatakan akan melakukan ekstensifikasi dengan cara memperbanyak pembukaan usaha, sehingga jumlah wajib pajak juga ikut bertambah. Nah, tentunya dengan demikian Bapak Ibu, maka pemasukan atau income negara semakin bertambah dengan semakin bertambahnya jumlah wajib pajak. Lalu sebenarnya berapa penerimaan pajak harus digenjot untuk mengerek tingkat tax ratio? Tax ratio merujuk pada perbandingan antara penerimaan pajak terhadap nilai produk domestik bruto atau PDB. Data Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan realisasi tax ratio pada tahun 2022 ada sebesar 10,41% dari PDB ya, dari produk domestik bruto. Angkanya semakin fantastis jika melihat target 23% Bapak Ibu. Nah, kira-kira begini grafiknya Bapak Ibu ya. Ini ya, tax ratio Indonesia PDB. Tentunya ini ya dari tahun 2005 sampai 2020. Nih.
Nah, tentu lebih tinggi lagi nantinya ketika hal ini akan diterapkan oleh Pak Prabowo bersama dengan Pak Gibran sebagai wakilnya. Yang kedua, pengangguran dan lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu menjadi beban berat ya Pak Prabowo Gibran ke depan, yaitu mengenai pengangguran dan lapangan pekerjaan. Sebagaimana pernyataan tegas Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo tidak mau melihat rakyatnya terlantar, tidak mau melihat rakyatnya miskin. Maka tentunya salah satu yang membuat miskin itu adalah karena pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, demi semua rakyat ini ada pekerjaan, tentu itu ada faktornya dengan banyaknya lapangan kerja. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengklaim bisa membuka 19 juta lapangan pekerjaan jika berhasil mengembangkan beberapa sektor sekaligus. Capaian ini bisa terpenuhi jika 4 langkah ekonomi terwujud. Ya, ini adalah patokan dalam hal langkah ekonomi. Hilirisasi pertanian, perikanan digital, dan UMKM. Mari lanjutkan pemerataan pembangunan yang tidak Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan UMKM. Kita ada 64 juta UMKM yang sumbang 61% untuk PDB. Jika 4 langkah bisa terpenuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Ini klaim Gibran dalam pembukaan debat Cawapres di gedung JCC Senayan di Jakarta pada 22 Desember 2023 yang lalu. Lebih lanjut, beliau mengklaim bahwa pemerataan pembangunan itu wajib untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, apalagi saat ini investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53%. Poin yang ketiga itu pertumbuhan ekonomi. Tim kampanye Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menilai target pertumbuhan ekonomi 6-7% sebagaimana yang ada dalam visi misi mereka mutlak diperlukan. Anggota Dewan pakar TKN Derajat Wibowo menganggap tingkat pertumbuhan tersebut perlu dicapai agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2024 dan seterusnya. Derajat mengatakan, strategi andalan Prabowo Gibran untuk mengejar target ekonomi itu bertumpu pada belanja negara. Dia mengatakan Prabowo Gibran memiliki visi misi memberikan makan siang dan susu gratis kepada jutaan anak dan ibu di Indonesia. Hitung-hitungan Derajat menyediakan makanan itu bisa berkontribusi 0,6% terhadap PDB. Contohnya makan siang, seandainya makan siang dan susu gratis dilakukan pada 2023, ada tambahan 0,6% sampai 0,65% pertumbuhan tambahannya katanya. Jadi sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 itu ada sebesar 5,05%. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan Jokowi hingga kini kuartal keempat 2014, kuartal 2023 ya, yakni sebesar sekitar 4,28%. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, ini grafiknya ya, pertumbuhan ekonomi sejak dipimpin oleh Pak Presiden Jokowi. Nah, tentu ke depan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo Gibran tentunya lebih meningkat lagi Bapak Ibu ya. Nah, mengenai kemiskinan, Prabowo Gibran menegaskan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia dalam waktu 2 tahun pertama masa jabatan mereka. Selain itu, Prabowo Gibran juga memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan hingga di bawah 5% dalam waktu 5 tahun. Saat ini angka kemiskinan masih berkisar di angka 9,36% yang menandakan masih adanya tantangan yang harus dihadapi. Nah, jadi ini juga ya jumlah dan rasio tingkat kemiskinan RI Bapak Ibu ya. Tentu ini ya bisa kita pelajari bersama melalui grafik ini. Nah, mengenai makan siang gratis, ini juga adalah satu hal yang dipikirkan oleh Pak Prabowo Gibran
Ini menjadi program andalan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Gibran pada saat kampanye. Jadi program tersebut kemungkinan besar akan menyasar daerah 3T, ya, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar terlebih dahulu mulai 2025 mendatang. Program tersebut akan menyasar target dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan, seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD 28 juta, dan madrasah hingga SMP 12,5 juta. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut nantinya. Pemerintahan Jokowi sudah memasukkan program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 mendatang. Menurutnya hal itu supaya program bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025 mendatang. Hitungan tim Prabowo memperkirakan anggaran makan siang gratis di sekolah akan menghabiskan dana sekitar 30 miliar US dollar, ya, setara 471 triliun. Anggaran tersebut dengan mempertimbangkan asumsi indeks, ya, 1 per makan, indeksnya, ya, $1 per makan, ya, seperti UN WFP. Jadi anggaran tersebut, ya, sebesar itu tentu saja tidak sedikit. Ini besar Bapak ya, bila dibandingkan dengan belanja negara 2024 yang mencapai 3.325,1 triliun, maka untuk makan siang gratis Prabowo akan menghabiskan 14,16% dari belanja negara. Namun tim Prabowo meyakini anggaran sebesar 30 US dollar miliar ini diyakini bisa menghasilkan multiplier ekonomi 1,5 kali dan memberi tambahan dampak pertumbuhan ekonomi sekitar 3%. Nah, ini juga target program Prabowo, ya, untuk makan siang gratis dan bantuan gizi. Ya, nah, inilah informasinya Bapak Ibu. Semoga apa yang telah diprogramkan oleh Pak Prabowo Gibran demi kesejahteraan rakyat Indonesia bisa menjadi satu realita. Mari kita doakan, ya, Pak Prabowo Gibran supaya bisa dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada Oktober ke depan dan bisa melaksanakan visi misinya demi kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Sedemikian, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.